Ya, saudara, dalam video yang singkat ini, saya ingin sedikit menanggapi pernyataan daripada Paul Zhang dalam videonya ya kemarin atau kapan ya. Kemarin, kalau saya tidak salah, yang dia menggambarkan Tritunggal dengan cara memberikan ilustrasi mengenai neneknya. Ini adalah sesuatu yang ngawur luar biasa ya. Mungkin yang pertama saya tanggapi dari statement-statement ngaco daripada Paul Zhang ini adalah itu perihal dia berkata bahwa para pengajar Tritunggal ini yang suka sekali mensesat-sesatkan orang katanya, itu sekarang nggak ada lagi yang tonton katanya. Dulu kalau viewers mereka itu sampai 20.000 ya, sekarang 1.000, 2.000, 10.000 aja nggak sampai katanya. Ini ngawur sekali apa yang dia katakan ya. Kalau saya sendiri ya dari dulu ya viewers saya ya seperti itu, stabil. Kalau topiknya menarik bagi para orang yang menonton ya, pemirsanya ya, mereka akan tonton lebih banyak. Kalau mereka rasa topiknya tidak menarik buat mereka ya, mereka hanya tonton ya, maksud saya hanya sedikit yang menonton ya. Itu sesuatu yang lumrah ya, yang wajar, yang alamiah. Nah, kalau Paul Zhang ini bagaimana saudara? Dia kan di Eropa sana, sehingga dia bebas bicara apa saja tentang Islam ya, menghina-hina ya, mengejek Islam ya, dia bebas saudara. Maka saya pernah tantang, kalau you jantan pulang ke Indonesia, beritakan Injil di Indonesia ya. Kalau engkau itu jantan ya, Paul Zhang, pulang ke Indonesia, saya mau lihat keberanianmu seperti apa, kan seperti itu. Nah, kalau kami yang di Indonesia ini ya berbeda lah ya. Kita berani berapologetika, berani memberitakan Injil ya, dengan resiko yang kita pikul. Nah, kalau Paul Zhang ini resikonya apa? Dia boleh bebas ngomong seenak perutnya sendiri saja ya, karena dia ada di Eropa. Siapa yang ganggu dia saudara? Nah, dengan demikian ketika dia bicara apa saja tentang Islam, maka tentu saja itu yang nonton banyak ya, viewersnya banyak sekali. Lalu dianggap itu satu kesuksesan dalam dia mengajar begitu ya. Padahal dia ngajar apa saudara? Tidak ada isinya ya, tidak ada sesuatu yang bermakna, yang berbobot, yang bernilai tinggi secara ajaran Kristen yang diajarkan. Semua yang diajarkan adalah sampah semuanya. Ya, jadi Paul Zhang ya, Anda boleh bangga lihat viewer saya banyak sekali begitu ya, silakan saja ya. Anda kan sedang menjual Islam ya, maka banyak viewersnya. Sama juga di Indonesia ini ada banyak orang ya, supaya channel YouTube-nya itu viewersnya banyak, jualan apalah begitu ya. Ada yang pasang murtadin terus ya, ada yang undang-undang orang terkenal ya, supaya viewersnya naik ya. Saya sendiri ya, ada orang terkenal yang saya kenal ya, berteman ya, tapi saya tidak berniat mengundang orang terkenal untuk saya wawancara di video saya, kecuali untuk kepentingan pengajaran suatu saat nanti bila diperlukan, baru saya undang orang untuk boleh bicara di channel saya, tapi tidak harus terkenal ya. Jadi ada banyak cara orang itu menaikkan viewers YouTube-nya ya. Ada banyak cara ya. Dan salah satu cara Paul Zhang ini kan menjual Islam ya. Maka viewersnya banyak. Lalu dia bangga, dia berhasil apanya ya. Nah, yang berikut sekarang saya kembali menyinggung kengawuran ajarannya ya. Yang memahami doktrin Tritunggal dengan cara yang kacau sekali. Masa dia mengumpamakan Tritunggal itu sama dengan neneknya. Dia getol sekali bicara nenek Deki, nenek Muriwali, nenek Paul katanya saudara. Memangnya Tritunggal menjelaskan Allah seperti engkau menjelaskan nenekmu? Kami orang Tritunggal menjelaskan Tritunggal itu dia adalah Allah yang echad, satu hakikat. Jadi tidak sama dengan nenekmu, nenek saya, nenek Dr. Deki. Yang hakikatnya memang hakikat manusia tapi terpisah-pisah.
kesamaan hakikatnya bukan kesamaan yang bersifat identik dan sama. Sama seperti kesatuan hakikat Allah. Kesatuan hakikat manusia itu terpisah-pisah dan kesamaannya adalah kesamaan generik, ya. Secara generik sama, tapi terpisah. Jadi tidak bisa engkau Paul Zhang mengilustrasikan nenekmu, ya, lalu kau pakai nenek saya dan nenek Dr. Deki, ya, untuk menggambarkan Tritunggal. Tritunggal tidak memahami, ya, kami yang memahami doktrin Tritunggal itu tidak membuat ilustrasi nenek itu untuk mengilustrasikan Tritunggal. Kalau hanya sekedar membicarakan perbedaan 3 pribadi dalam Tritunggal, itu mungkin, ya, tapi itu hanya dari aspek perbedaan pribadi dan sama sekali tidak menyentuh itu mengenai kesatuan hakikat. Di dalam Tritunggal itu Allah itu hanya satu hakikatnya, bukan 3. Paul Zhang, bukan hakikat nenekmu, ya, hakikat nenek saya, hakikat nenek Dr. Deki yang terpisah-pisah, bukan dalam seperti pikiran ngawurmu, ya. Allah Tritunggal itu hakikatnya cuma satu saja, bukan 3, ya, cuma satu saja, bukan 3. Satu hakikat yang identik sama, ya. Hakikat Bapa itu juga hakikat Anak, itu juga hakikat Roh Kudus. Maka Alkitab itu dengan cara yang clear sekali menggambarkan Bapa berfirman. Itu dari Kejadian sudah jelas. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dalam kegiatan Bapa mencipta, dia mencipta melalui firman. Firmannya di mana? Di dalam diri Bapa. Bisa dipisah? Tidak bisa. Satu sama Bapa, satu hakikatnya. Echad. Roh Bapa di mana? Keluar dari Bapa? Terpisah dari Bapa? Enggak. Roh Bapa ada dalam diri Bapa, ya. Itu sebab Alkitab konsisten di dalam Injil Yohanes, ya, Injil Yohanes itu 1 ayat 1, ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Perhatikan, firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Firman bersama-sama dengan Allah. Artinya antara Allah dan firman-Nya dibedakan. Antara Bapa dan firman-Nya dibedakan. Tapi firman itu juga adalah Allah. Karena satu hakikat dengan Bapa. Ini yang kau tidak paham. Otakmu tidak nyampe ke sana, Paul Zhang. Sama dengan otak Yosua Tewuh tidak mungkin sampai ke sana. Ya. Karena sudah dikurung oleh pemikiran yang sudah sesat, ya, oneness itu, ya. Pemikiran Fatimah Sakdiah nggak mungkin sampai ke sana. Ya, pemikiran itu siapa namanya itu Noverina Solihin, ya. Itu Pastor Sarah itu yang ngejek-ngejek saya, sudah mati MIM katanya begitu. Nggak nyampe ke sana otak kalian itu. Ya. Bapa dibedakan dari firman-Nya, jelas Alkitab itu sebab Yesus berkata, Aku berasal dari Bapa. Memang firman Allah berasal dari Bapa. Ya, satu hakikat dengan Bapa. Tidak bisa dipisah dari Bapa. Itu firman-Nya. Demikian juga rohnya. Itu sebabnya Yohanes 1 ayat 18 mengatakan, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Perhatikan baik-baik. Anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Berarti anak tunggal Allah sang firman ini bukan Bapa itu sendiri. Anak tunggal Allah, Alkitab itu bedakan dari Bapa. Dikatakan duduk di bangkuan Bapa. Dibedakan. Tapi bisa dipisah? Enggak. Karena Allah tak mungkin bisa dipisah dari firman-Nya, ya. Dari wisdom-Nya, bijaksananya, logikanya, pikiran Allah. Ya, tidak mungkin bisa dipisah. Saudara-saudara, ya. Sama seperti Muriwali, tidak mungkin bisa dipisah dari ide Muriwali, dari pikiran Muriwali. Nah, ini contoh sederhana yang tidak tuntas menggambarkan Tritunggal. Maka jangan pernah coba menggambarkan Tritunggal pakai ilustrasi dalam dunia ciptaan, seakan-akan itulah Tritunggal begitu. Ini salah. Nah, ini kekonyolan yang sama yang dilakukan oleh Paul Zhang
Dia menggambarkan Tritunggal seperti neneknya, ngaco ya. Orang Tritunggal tidak memahami seperti penjelasanmu. Itu Paul Zhang ya. Jadi engkau silakan terus dalam kengawuranmu menafsir Tritunggal ya. Dan di dalam satu video yang lain, kalau saya tidak lama, video lamanya itu, dia menuduh saya Sabellian juga, ngaco kamu tidak paham Sabellian itu apa ya, kamu tidak paham Sabellian itu apa, Arianisme itu apa ya, bagaimana doktrin Tritunggal itu dirumuskan ya, berdasarkan apa yang diajarkan Alkitab oleh bapak-bapak gereja. You tidak tahu Paul Zhang ya, karena kalian orang Oneness ini orang yang sukanya hanya menghina warisan gereja ya, dan mendirikan doktrin sendiri, tapi yang ngaco luar biasa ya, yang kacau luar biasa ya. Jadi ilustrasi nenek Paul Zhang ini ya, dia juga sebut-sebut nenek saya, nenek Dr. Deki ya, itu murni adalah ilustrasi yang kacau, yang lahir dari otak yang kacau ya, yang sudah dicuci oleh ajaran sesat, yang tidak mungkin memahami Tritunggal ya, tidak mungkin memahami Tritunggal. Hanya mereka yang rendah hati yang dikaruniakan oleh Tuhan, pengikut Kristus yang sejati, yang memahami doktrin Tritunggal. Dan Paul Zhang tak masuk dalam golongan ini. Yosua Tewo ya, tak masuk kecuali mereka bertobat ya. Fatimah Sagdiah ya, kecuali kalian bertobat baru bisa memahami Tritunggal ya. Belajar rendah hati ya, belajar dari sejarah gereja, belajar sungguh-sungguh Alkitab ya. Alkitab jelas membedakan Bapa dan Anak. Anak tunggal Bapa yang duduk, anak tunggal Allah yang duduk di pangkuan Bapa. Yesus berkata, aku diutus oleh Bapa, aku datang dari Bapa. Berarti Yesus membedakan diri dari Bapa. Sang Firman dibedakan dari Bapa. Sang Firman diutus ke dalam dunia mengambil natur manusia untuk keselamatan orang berdosa ya. Yesus juga berkata, aku akan mengutus penolong yang lain, yaitu penghibur, Parakletos ya, Roh Kudus. Jadi Yesus membedakan diri dari Roh Kudus. Mengapa begitu ngaco, begitu bodoh ini orang-orang Oneness berkata, Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Bapa, Yesus adalah Roh Kudus adalah Yesus. Maka kalau kalian tidak bertobat, nggak mungkin menemukan jalan kebenaran yang sejati. Jangan kira yang kalian sembah itu Tuhan yang sejati. No, bukan Tuhan yang sejati, tapi Allah yang palsu ya, yang mungkin kalian impor dari agama lain ya, yang percaya bahwa Allah itu hanya satu saja ya, seperti itu. Tapi itu bukan Kristen ya. Demikian video singkat saya yang menanggapi Joseph Paul Zhang yang ngawur sekali itu ilustrasi Tritunggalnya ya. Ya, sampai di sini.